Jumpa kembali di MDD Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya coba mau sharingkan teman-teman dengan temanya temukan diri kita seperti cerminan rancangan dan kehendak Tuhan terhadap keserupaan firman-Nya gitu. Nah, ini kita ambil dari kitab Yakobus teman-teman, pasal 4 ayat 1 sampai 10 dan kitab Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 20 teman-teman. Nah, ini di temanya teman-teman, temukan diri kita seperti cerminan. Jadi maksudnya gini teman, apabila kita ingin tahu gitu seberapa tepat posisi kita gitu dalam melakukan kebenaran Tuhan, itu ya tinggal dicerminkan aja teman, seberapa besar gitu kemiripan kita melakukan kehendak dan rancangan Tuhan yang ada di dalam firman Tuhannya teman. Jadi kalau semakin serupa, ya berarti cerminannya kita makin seperti Tuhan gitu. Semakin kita menyimpang dari firman Tuhan yang ada di dalam kitab suci kita, ya berarti kita makin berbeda dengan Tuhan teman. Jadi yang Tuhan inginkan adalah melakukan firman Tuhan seperti diperintah peraturan dalam firman-Nya gitu. Jadi kalau kita mau tahu kita mirip Tuhan enggak gitu ya kembali lagi seberapa banyak, seberapa besar kita berani melakukan firman-firman Tuhan tersebut teman-teman. Nah, ini saya coba bacakan dulu aja teman-teman sebelum masuk ke draft saya. Saya coba baca dari kitab Yakobus dulu teman-teman ya. Kitab Yakobus pasal 4 teman-teman, ayatnya 1 sampai 10 teman-teman. Judulnya perikopnya hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Itu perikopnya itu teman-teman. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Ya, lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Ya, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu, orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang yang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, bertukacita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan dukacita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan meninggikan kamu. Nah, kalau kita baca dari ayat 1 sampai 10 teman-teman, kalau saya pelajarin di sini gitu. Coba kita lebih menyimak teman-teman bahwa di sini dikatakan pertama gitu. Ya bahwa dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kita? Bukankah datangnya dari hawa nafsu kita yang saling berjuang di dalam tubuh kita? Nah, ini berarti kan kalau kita bicara hawa nafsu dunia kita, teman-teman, ya pasti membawa pertengkaran, teman-teman. Pasti akan antara manusia dengan manusia dunia ini ya akan berantem karena nafsu duniawi tadi, teman-teman. Nah, kita mengingini sesuatu, tetapi kita tidak memperolehnya. Lalu kita membunuh. Nah, mulai teman gara-gara nafsu duniawi ini, akhirnya kita jadi malah cekcok sama semua orang gitu, berkelahi, bertengkar gitu. Nah, bahkan firman katakan apabila kita dalam kondisi bertengkar seperti itu, berkelahi seperti itu, berdoa pun juga tidak ada gunanya teman-teman.
Karena berdoanya itu ya untuk demi memuaskan hawa nafsu lagi gitu. Sedangkan berdoa itu bermakna kan berdialog dengan Tuhan gitu. Nah, kalau berdialog dengan Tuhan ujung-ujungnya adalah untuk kepentingan nafsu duniawi, ya tidak bisa berdialog, teman, karena dari sisi Tuhannya tidak bisa me-welcome hal-hal duniawi gitu. Hal duniawi adalah miliknya iblis gitu, bukan miliknya Tuhan. Jadi pasti berdoa pun tidak ada gunanya apabila kita bicara dari sisi duniawi, teman-teman. Hai, kita orang-orang yang tidak setia, tidakkah kita tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah perebusan dengan Allah? Nah, malah kalau dari sisi Tuhan, teman, dunia itu adalah yang musuhnya Tuhan gitu. Ya, karena dari awal awal mulanya gitu. Memang dunia itu diserahkan oleh Tuhan kepada iblis gitu. Jadi kalau sampai Tuhan diajak kita hanya untuk dari kepentingan nafsu duniawi, ya ini pasti jadi bertentangan dengan yang Tuhan mau, teman-teman. Bahwa hal duniawi itu adalah musuhnya Tuhan gitu, Tuhan Allah. Duniawi itu adalah miliknya iblis, temannya iblis gitu. Jadi apabila kita hidup hanya bicara dari sisi kepentingan duniawi, yaitu namanya kita musuhnya Tuhan Allah dan temannya iblis. Maksud firman di ayat 4 itu gitu, teman-teman. Nah, ini di ayat 5 juga teman-teman coba camkan gitu. Janganlah kita menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diinginnya dengan cemburu. Tuhan Allah, teman-teman, kalau kita sudah mengenal lebih dalam, mengerti lebih dalam akan firman Tuhan, bahwa di dalam kita itu yang saya sering sharingkan itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh, teman-teman. Sedangkan dunia atau orang berkeyakinan hanya tahu bahwa yang namanya manusia itu terdiri dari tubuh dan jiwa. Tapi kalau sebenarnya manusia terdiri dari 3 unsur, ada tubuh, jiwa, dan roh. Nah, roh kita ini adalah baiknya roh Tuhan. Roh Tuhan ditempatkan di dalam roh kita gitu. Nah, ini yang maksudnya di ayat 5 ini, Tuhannya jadi cemburu, teman-teman. Tuhan sudah menempatkan roh Tuhan di dalam roh kita, kok kitanya malah bukannya mencari Tuhan Allah, kita malah mencarinya iblis. Dalam arti kata, kenapa kita mencari hal-hal duniawi gitu. Hal-hal duniawi dari kacamata Tuhan adalah iblis gitu. Nah, ini yang bertentangan. Jadi akhirnya roh Tuhan di dalam kita itu bisa cemburu, teman-teman. Bisa dicemburu oleh Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan roh Tuhan di dalam roh kita itu adalah untuk maksud supaya kita bisa ada di pihak Tuhan Allah, bukan ada di pihak iblis dengan cara-cara mentargetkan hidup kesusahan duniawi, hal-hal yang sifatnya hanya hawa nafsu duniawi saja, teman-teman. Ini yang disebut roh Tuhan jadi cemburu gitu, karena Tuhan sudah menempatkan roh Tuhan di dalam kita, tapi oleh kitanya diselewengkan. Bukannya kita istilahnya adanya roh Tuhan itu lebih menarik mencari apa yang Tuhan perintah peraturkan, tapi kita malah mengingini hal-hal yang ditargetkan duniawi tadi, teman-teman. Nah, ini yang dimaksud dengan Tuhan cemburu itu seperti itu, teman-teman. Tetapi kasih karunia yang dianugerahnya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ya katakan Allah menentang orang-orang congkak, tetapi mengasihi orang-orang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Nah, ini kembali lagi, kalau dari sisi rohani, dari sisi firman Tuhan, dari sisi Tuhan Allah, ya Tuhan Allah ingin sekali kita melawan iblis, teman-teman. Tapi kalau kitanya tetap malah pengen ngikutin iblis, kan jadi bukan pengikut Tuhan, malah jadi pengikut iblis gitu. Ini yang Tuhan tidak suka gitu. Mendekatlah kepada Allah dan dia akan mendekat kepadamu. Nah, ini tadi di judulnya kan saya bawa-bawa apa sih, cermin gitu. Cermin itu maksudnya gitu, teman-teman. Jadi mendekatlah kepada Allah dan dia akan mendekat kepadamu seperti cermin, teman. Apabila kita mendekati cermin itu, ya kita jadi makin dekat gitu. Begitupun dari sisi Tuhan Allahnya seperti itu gitu. Jadi kalau kita pengen bayangin apa kita dekat nggak dengan Tuhan Allah, apa kita itu hidup sesuai dengan yang rancangan kehendak Tuhan Allah nggak, apa kita hidup itu sesuai perintah peraturan Tuhan Allah itu, yaitu kuncinya gitu dong. Jadi seperti kita melihat cermin, kita melihat firman Tuhan itu ya ada keserupaan dengan cermin tadi. Jadi semakin kita melakukan perintah peraturan firman Tuhan, ya seolah-olah kita jadi makin dekat, makin dekat kepada Tuhan Allah gitu. Itu ada keserupaan. Jadi cermin itu adalah keserupaan firman Tuhan yang kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari gitu. Sadarilah kemalanganmu
Berduka cita dan berataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dari sukacitamu dengan duka cita. Nah ini yang cuman firman Tuhan ingatkan itu, bahwa kita harus sadar bahwa apa yang diperintahkan dalam firman Tuhan itu bertentangan dengan hal-hal hawa nafsu duniawi, dengan hal-hal target-target kesusahan duniawi, dengan hal-hal kebahagiaan duniawi. Itu beda semua, teman. Sehingga waktu kita melakukan firman Tuhan, ada kecenderungan kita ini malah menderita, teman. Menderita karena kita dikucilkan oleh dunia gitu. Kita dikucilkan, dicemooh oleh dunia maupun oleh orang-orang yang tidak mengerti akan firman Tuhan sebenarnya. Jadi akhirnya kita dianggap aneh, ya akhirnya ditindas gitu. Nah, yang lebih berat lagi teman, hal-hal seperti ini bisa terjadi bukan di masyarakat saja, tapi bisa juga terjadi hal-hal duka cita bisa timbul karena dari keluarga besar kita, dari keluarga kecil kita, dari keluarga kita, bahkan dari orang tua kita, mertua kita, dari anak-anak kita, dari pasangan kita gitu. Itu bisa terjadi begitu, teman-teman. Ya cuma tetap Tuhan ingatkannya, ya rendahkanlah diri kita di hadapan Tuhan dan Dia akan meninggikan kita gitu. Ya firman Tuhan cuma janji seperti itu aja, teman. Bagi orang yang kuat ya menghadapi hal-hal seperti ini dengan merendahkan hati, merendahkan diri gitu. Ya harusnya nanti pada satu saat ya Tuhan akan Tuhan akan meninggikan kita. Ini di kitab Yakobus saya udah bacakan dengan kitab Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai 10. Nah, saya coba lanjut aja sebelum ke draft, masuk ke kitab Efesus aja, teman-teman. Coba teman-teman cari kitab Efesus pasal 6, teman-teman. Kitab Efesus pasal 6 ayatnya 10 sampai 20, teman-teman. Nah, ini judul perikopnya, teman-teman. Perlengkapan rohani. Judul perikopnya perlengkapan rohani gitu. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya gitu. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan gitu. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan firman Tuhan, firman Tuhan yang damai sejahtera itu. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah itu. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jaga di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan firman Tuhan, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Nah, ini maksudnya, teman-teman, dalam hal kita melakukan firman Tuhan, apabila kita tidak cermat gitu ya, bahwa apa sih senjata-senjata yang Tuhan berikan kepada kita untuk melakukan firman Tuhan, rasanya nanti persenjataan rohani dari Tuhan itu kalau kita tidak gunakan, ya kita tidak akan mampu menghadapi apa yang ada di dunia ini. Banyak sekali rintangannya gitu. Nah, ini kalau kita ulas sekali lagi, teman, akhirnya hendaklah kita kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Jadi teman-teman mesti ingat bahwa untuk melakukan firman Tuhan itu kita butuh sekali kuasa roh Tuhan, teman, kuasanya roh Tuhan. Dan kuasa roh Tuhan itu kalau kita lebih dalam mengerti firman Tuhan, itu adanya di roh Tuhan, teman. Jadi selain firman Tuhan gitu sebagai jalan kebenaran yang Tuhan rancang kehendaki untuk kita, tapi juga Tuhan berikan kepada kita itu roh Tuhan, teman. Roh Tuhan itu kalau di Nasrani itu roh kudus, roh kebenaran gitu. Tapi kalau teman-teman muslim katakan itu namanya nur gitu. Jadi cahaya yang dari Tuhan Allah. Nah, itu roh Tuhan, teman. Itu adalah kuasa yang Tuhan berikan kepada kita gitu.
Dan bahkan kuasa roh Tuhan itu bukan cuma Tuhan Allah berikan hanya kepada orang Nasrani, teman-teman. Yang namanya roh Tuhan itu diberikan oleh Tuhan kepada semua manusia, tidak hanya orang-orang Nasrani aja gitu. Nah, ini yang teman-teman yang di luar Nasrani juga harus tahu bahwa ada roh Tuhan di dalam kita manusia ini gitu. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Nah, Tuhan sudah perlengkapi kita dengan perlengkapan senjata yang dari Tuhan Allah gitu. Tapi kadang-kadang kita nggak tahu teman senjatanya apa gitu. Nah, ini coba diurai di dalam perlengkapan rohani ini gitu ya. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah. Jadi yang firman Tuhan ingatkan itu bahwa perjuangan kita untuk berperang itu bukan melawan darah dan daging kita, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat di udara gitu. Itu musuh kita yang sebenarnya itu benar. Bukan cerita yang manusianya gitu, tapi ini yang ada di alam yang tidak terlihat ini gitu. Jadi roh-roh jahat di udara itu. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Nah, ini diingatkan lagi bahwa Tuhan itu sudah perlengkapi kita dengan senjata Allah. Problemnya kita tahu nggak senjata Allah itu apa? Nah, ini dapat diurai sama Tuhan supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sehingga kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdiri tegap, berikat pinggangan kebenaran, dan berbaju jirahan keadilan. Nah, ini senjata Allah itu adalah bagaimana kita berikat pinggangan kebenaran maksudnya. Dan juga kita berbaju jirah dalam hal keadilan Tuhan itu. Jadi kebenaran dan keadilan Tuhan itu adalah senjatanya Tuhan Allah bagi kita, teman. Kebenaran dan keadilan itu senjata Tuhan bagi kita. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan firman Tuhan damai sejahtera. Nah, kaki kita berkasutkan kerelaan. Ya, kerelaan pun senjata yang dari Tuhan Allah gitu. Jadi kebenaran yang namanya kebenaran, keadilan, kerelaan itu adalah senjata-senjata yang dari Tuhan Allah, teman-teman. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Nah, perisai iman juga ya sebagai perisai kita gitu, sebagai senjata juga. Sebab dengan perisai itu kita akan dapat memadamkan semua panah api dari setan. Jadi apabila si iblis itu lepaskan panah-panah api ke dalam kita, ya iman kita yang menjaga itu. Jadi kebenaran, keadilan, kerelaan, iman itu adalah senjata-senjata yang dari Tuhan gitu. Dan terima ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Nah, adapun untuk ketopong keselamatan dan pedangnya itu Tuhan berikan bagi kita adalah firman Allahnya, teman-teman. Jadi ada cerita kebenaran, keadilan, kerelaan, dan juga firman Allah gitu. Ya, firman Tuhan Allahnya gitu sebagai ketopong dan pedang gitu. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Nah, ini kalau teman-teman simak ini, teman, jadi coba dicamkan lagi gitu, bahwa senjata yang dari Allah itu adalah kebenaran Tuhan Allah, keadilan Tuhan Allah, kerelaan yang dari Tuhan Allah, dan juga iman, dan juga firman gitu. Jadi ini 5 senjata ini Tuhan bisa pakai, teman bisa pakai untuk melawan iblis, teman-teman. Juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikarenakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan firman Tuhan. Nah, ini kembali lagi, teman. Jadi kalau untuk bisa memberikan firman Tuhan itu, kalau kita tidak disertai dengan senjata-senjata Tuhan tadi yang bicara bagaimana kita pengen melakukan kebenaran, melakukan keadilan, melakukan kerelaan, bagaimana kita mau belajar beriman lebih, bagaimana kita mau memberitakan kebenaran firman Tuhan, ya itu ya semua dibutuhkan, teman, supaya kita bisa ya ujung-ujungnya bisa menjadi alat Tuhan gitu dalam hidup kita ini gitu. Yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan, berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Ini saya sudah bacakan, teman-teman, di kitab Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai 10 dan kitab Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 20. Nah, sekarang saya coba masuk ke dalam draft saya aja, teman-teman. Siapa tahu bisa lebih ada gambaran yang jelas gitu. Ini saya ulang lagi yang namanya firman temanya, teman-teman. Temukan diri kita seperti cerminan
rancangan dan kehendak Tuhan terhadap keserupaan kita melakukan firman Tuhan itu. Maksudnya yang tadi dikatakan teman, jadi apabila kita ingin mengetahui bahwa seberapa jauh gitu kita mengaca diri kita itu sesuai dengan apa yang Tuhan rancang dan kehendaki, sesuai dengan Tuhan gitu. Ya apa ada keserupaan gitu dengan Tuhan, ada segambar dengan Tuhan, bahkan bisa seperti yang Tuhan inginkan bahwa kita itu apa sih jadi sempurna seperti yang Tuhan kehendaki rancangan buat kita. Ya semua itu dasarnya seberapa besar kita berani melakukan firman Tuhan gitu. Jadi keserupaan kita untuk melakukan firman Tuhan itu adalah cerminan seberapa mirip kita dengan yang Tuhan rancang dan kehendaki gitu. Intinya itu teman-teman. Hawa nafsu yang saling berjuang mengingini sesuatu dan tidak memperoleh, maka timbul iri hati dan pertengkaran serta perkelahian, bahkan berdoa sekalipun dalam situasi dan kondisi penuh amarah hawa nafsu tidak akan menghasilkan apa-apa, karena apa yang kita minta dalam doa hendak kita habiskan untuk hanya memuaskan hawa nafsu kita semua, kita semua gitu, kita semata gitu. Jadi hanya untuk nafsu kita semata. Nah ini yang benar-benar harus lakukan gitu. Jadi akan sia-sia sekali teman-teman apabila kita berdoa, kita rajin berdoa, tapi yang kita berdoakan itu terkait dengan hawa-hawa nafsu duniawi. Jadi kalau kita misalnya ingin kaya tidak punya dasar gitu ya, ingin kaya karena untuk ponga, ingin kaya karena nggak mau kalah dengan orang lain gitu, itu kan udah bentuk-bentuk doa yang menyimpang dari yang Tuhan rancang kehendaki gitu, yang menyimpang dari perintah dan peraturan firman Tuhan. Jadi kalau kita berdoa teman-teman tidak sesuai dengan apa yang Tuhan perintah peraturkan, tidak sesuai dengan rancangan dan kehendak Tuhan gitu, yang tidak sesuai dengan pikiran perasaan kehendak Tuhan, itu rasanya doa kita itu tidak bisa nyambung teman-teman. Karena Tuhan itu akan hanya bisa memenuhi doa kita apabila doa kita itu tidak sampai membuat kita celaka gitu. Tapi kalau misalnya hal-hal duniawi didoakan Tuhan harus bisa genapi, itu sama aja Tuhan jadi jahat gitu ya. Bagaimana Tuhan memberikan satu kecelakaan karena memenuhi doa kita yang sifatnya hanya duniawi tadi teman, yang tidak mengenal untuk kebenaran gitu. Nah ini yang maksudnya ayat-ayat ini seperti itu teman. Jadi jangankan berdoa, ya kalau berdoa masih dengan pengertian pengertian yang salah, pengertian firman yang salah, doa pun jadi nggak ada gunanya teman. Kalaupun doa itu dijawab gitu ya, itu rasanya bukan jawaban dari Tuhan gitu, karena Tuhan nggak mungkin gitu memberikan yang celaka untuk kita gitu. Jadi selama berbau soal kepentingan nafsu duniawi saja, di mana Tuhan katakan bahwa itu adalah bukan kehendaknya Tuhan tapi kehendaknya iblis gitu, ya Tuhan pasti nggak akan genapi gitu teman. Tuhan akan genapi doa kita apabila memang sesuai dengan yang Tuhan perintah dan peraturkan, yang Tuhan rancang dan kehendaki supaya kita tidak mendapatkan celaka teman. Jadi teman-teman asal tahu aja, jadi doa itu kalau tanpa dengan kedalaman pengertian akan firman Tuhan, rasanya berdoa itu akan sia-sia teman-teman, karena tidak mungkin Tuhan akan genapi. Jadi lebih baik daripada kita berdoa nggak puguh gitu, nggak keruan gitu, kenapa kita tidak lebih dulu mau mengenal firman Tuhan lebih dalam gitu. Ya harusnya startnya dari situ teman. Setelah kita mengenal firman Tuhan lebih dalam, kita doanya jadi efektif teman-teman, daripada berdoa ngotot ya tidak sesuai dengan apa yang Tuhan perintah peraturan dalam firman-Nya, ya akhirnya percuma, buang-buang waktu, bahkan sampai meninggal dunia pun tidak bisa tertuai, tidak ada gunanya teman-teman. Jadi tetap disarankan alangkah baiknya selain kita berdoa, ya kita juga harus bisa ada kemauan untuk mengenal firman Tuhan teman. Nah waktu kita mengenal firman Tuhan tidak bisa jauh-jauh, ya kita harus
mempelajari firman Tuhan, teman. Waktu kita berulang kali mempelajari firman Tuhan, dari situ nanti akan ada pengertian, meskipun dari kita sendiri, pengertian yang lahir dari pikiran perasaan kita sendiri, tapi minimal lebih baik, teman-teman, daripada kita tidak ada pengenalan-pengertian akan firman Tuhan gitu. Ya, kalau kita sama sekali tidak mempelajari firman Tuhan, jadi akhirnya tidak ada pengenalan-pengertian akan firman Tuhan. Yang ada itu adalah pikiran perasaan kehendak kita yang kita tonjolkan bahwa Tuhan pengen seperti ini loh gitu. Nah, meskipun dalam pengenalan pengertian firman Tuhan, teman, benernya kan ada dua. Ada pengenalan pengertian firman Tuhan dari jiwa kita, dari pikiran perasaan kita sendiri, tapi bisa juga pengenalan pengertian akan firman Tuhan dari jiwanya Tuhan, dari pikiran perasaan kehendak Tuhan. Nah, waktu kita terus mau mengenal firman Tuhan, waktu kita memperdalam pengenalan akan pengenalan pengertian akan firman Tuhan, di situ nanti Tuhan akan bukakan, teman, bahwa yang namanya pengenalan pengertian firman Tuhan yang dari pikiran perasaan kehendak Tuhan itu akan bisa lahir apabila kita dalam diri kita sebagai manusia sudah bisa menghidupkan tiga unsur kita sebagai manusia, tubuh, jiwa, roh, teman-teman. Tapi kalau kita belum ada pengertian untuk menghidupkan roh kita di dalam ini, Tuhan tidak bisa menempatkan roh Tuhan di dalam kita gitu. Sedangkan roh Tuhan itu adalah yang memberi pengertian akan firman Tuhan gitu, dari pikiran perasaan kehendak Tuhan. Roh Tuhan ini yang memberi kekuatan waktu kita melakukan firman Tuhan, teman-teman, sehingga kita berani melakukan firman Tuhan. Nah, jadi roh Tuhan itu yang menjadi kunci seberapa tinggi kita beriman, seberapa dalam kita mengenal dan mengerti firman Tuhan. Jadi tanpa ada roh Tuhan, teman-teman, terlalu sulit, teman-teman, untuk bisa memiliki kedalaman pengenalan pengertian akan firman Tuhan, dan juga tingkat tingginya level iman kita gitu. Nah, yang sedangkan roh Tuhan ini kan akan mensupport ini gitu, kedalaman pengenalan pengertian firman Tuhan dan tingginya level iman kita. Saya pernah ceritakan kalau roh Tuhan itu sudah ada di dalam kita, roh Tuhan itu sudah hidup bersama kita, otomatis, teman-teman, kedalaman pengenalan akan firman Tuhan kita itu dalam sekali, teman-teman. Jadi yang satu dalam sekali gitu, yang kalau diibaratkan kedalaman pengenalan pengertian firman itu, yang satu dalam sekali gitu pengenalan pengertian firman Tuhannya. Nah, yang satunya roh Tuhan itu bisa narik iman kita setinggi mungkin, teman. Yang saya pernah cerita, jadi kalau cerita penyanyi itu range-nya ini jadi jauh, teman-teman. Jadi kalau penyanyi dengan range nada suaranya jauh gitu, itu pasti penyanyinya hebat sekali. Begitupun kita, teman-teman, apabila range antara kedalaman pengenalan pengertian firman-Nya dalam dan range tingginya level iman kita tinggi, ya pasti ini hebat sekali gitu. Kita sebagai pelaku rohani akan hebat sekali. Nah, ini maksudnya gitu, teman-teman. Jadi teman-teman harus bisa menghidupkan roh Tuhan di dalam kita gitu, yang memang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan itu, teman-teman, apabila roh Tuhan itu tidak dihidupkan, ya malah roh kita dikuasai, pikiran perasaan kita, jiwa kita, tubuh kita dikuasai oleh keinginan nafsu duniawi yang dari iblis tadi. Ya itu yang dikatakan, ya Tuhannya jadi, roh Tuhannya jadi cemburu, Tuhannya jadi cemburu, teman. Udah memberikan roh Tuhan di dalam roh kita, kok nggak dihidupkan gitu, malah kita matikan roh kita karena sehingga roh Tuhan nggak bisa hidup. Yang hidup hanya jiwa dan tubuh kita saja, teman. Nah, ini yang dikatakan bahwa roh Tuhan cemburu itu seperti itu, karena Tuhan sudah merasa memberikan itu kepada semua makhluk manusia itu gitu. Firman di dalam kitab Yakobus pasal 4 ayat 4, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Nah, ini tadi dikaitkan dengan doa tadi, teman-teman. Kalau kita tidak mengenal, tidak mengerti mana yang Tuhan rancang kehendaki untuk kita, mana yang Tuhan perintah peraturan untuk kita paksa aja gitu. Kita ngotot bahwa kita minta, berdoa, kita minta kepada Tuhan, kita berharap kepada Tuhan untuk bisa memenuhi nafsu-nafsu duniawi kita gitu. Ya akhirnya jadi bertentangan, teman-teman. Yang kita minta gitu, ya hal-hal duniawi dengan yang Tuhan rancang kehendaki, perintah peraturan bagi kita itu tidak sama, teman-teman. Jadi yang satunya hal duniawi, sedangkan Tuhannya pengen kita itu masuk ke dalam hal-hal akhirat, keselamatan akhirat. Kitanya pengen suksesi duniawi. Nah, ini yang selalu bertentangan, teman-teman.
Jadi ini yang mestinya kita, yang tadi saya katakan, ya kita harus mau mengenal firman Tuhan dulu teman. Jangan sampai keburu ngotot, kita nggak peduli gitu. Dan sampai kalau saya pelajari teman, sampai banyak sekali orang-orang yang sudah umurnya lewat dari 55 tahun pun juga gitu. Kalau usia dunia teman-teman 55 tahun itu kan bukan cuman sudah dewasa rohani teman-teman, sudah sepuh gitu, sudah tua. Ya, bahkan dunia itu di umur 55 itu sudah membatasi diri masa pensiun teman-teman. Kalau bicara dewasa itu kan parameternya contoh gitu ya. Mungkin kalau bagi wanita, kalau sudah sweet 17, udah 17 tahun, dianggapnya sudah masuk masa-masa remaja yang sudah menuju dewasa gitu. Laki-laki gitu, anak laki-laki kalau sudah 21 tahun, biasanya dunia anggap bahwa itu sudah menjelang masuk dewasa gitu. Nah, kalau sudah 55 tahun kan sudah bukan dewasa teman-teman. Itu sudah kadaluarsa gitu kedewasaannya. Tapi yang konyol teman-teman, umur 55 tahun pun masih banyak orang yang masih nggak mengerti akan apa sih rancangan kehendak Tuhan gitu, akan apa sih perintah dan peraturan. Nah ini mau sampai kapan teman-teman? Sedangkan kalau sudah 55 tahun, saya pernah sharingkan, kalau kita percaya Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan umur kita di dunia itu umur 70-80 tahun, 55 tahun ke 70 itu tinggal 15 tahun teman-teman. Yang namanya 55 tahun itu ke 80, itu tinggal 25 tahun teman. Nah kita sudah melewati masa 55 tahun gitu ya. Nah tinggal sisa, kalau kita benar-benar mau menyadari bahwa umur kita sisa 15-25 tahun, itu kan tidak ada 50%-nya 55 tahun teman. Kalau 55% 50% dari 55 tahun itu sudah 27 tahun setengah teman-teman. Sedangkan sisa umur kita sisa 15 sampai 25 tahun. Nah ini teman-teman sadar nggak sih gitu ya? Kalau yang udah benar-benar umur 55 itu apa enggak mesti cepet-cepet gitu, cepet-cepet untuk jangan ngurusin lagi hal-hal duniawi, tapi harus benar-benar mulai mendekati gitu hal-hal yang rohani gitu. Karena umur kitanya sudah 15-25 tahun lagi udah game over gitu, udah selesai. Nah cuma manusia duniawi itu yang aneh gitu, tidak pernah mikir bahwa yang namanya sisa waktu 15 sampai 25 tahun itu adalah waktu yang singkat. Kadang-kadang orang dunia tidak sadar bahwa 15 tahun 25 tahun itu bisa dianggap masih lama sekali gitu. Masih dianggap lama sekali, itu satu. Kedua, jangan-jangan orang dunia tidak percaya, tidak tahu bahwa ada firman Tuhan yang mengatakan bahwa batas umur manusia itu 70 sampai 80 tahun. Itu. Dan juga mungkin yang ketiganya, bisa juga ada manusia yang tidak percaya, teman. Pernah mendengar bahwa firman Tuhan katakan umur manusia itu 70-80 tahun, tapi tidak percaya. Jadi kendalanya banyak sekali, teman. Ada yang memang dengan yakinnya bahwa umur manusia di dunia ini masih panjang, masih lama sekali gitu. Jadi tidak sadar gitu. Ya ada juga yang tidak tahu bahwa firman Tuhan katakan 70-80 tahun itu adalah batas umur manusia, atau yang ketiganya tidak percaya gitu. Ya bahwa umur 70-80 itu bisa game over gitu, nggak percaya. Nah ini yang manusia dunia kalau saya pelajari banyak yang alamin seperti ini teman-teman. Apakah bukan nanti jadi akhirnya nyesel gitu, yang Tuhan katakan jangan sampai nyesel setelah meninggal, nyesel seperti ada cerita Nabi Abraham di surga gitu dengan Lazarus, dan juga orang kaya di neraka gitu. Nah itu kan ceritanya kan gitu. Jadi orang kaya di neraka itu karena waktu hidupnya yang tadi kan 3 kategori tadi gitu ya, mungkin tidak peduli bahwa anggapnya umur itu nggak ada deadline-nya gitu. Jadi akhirnya nggak mencari firman Tuhan. Yang kedua juga mungkin tidak mencari Tuhan sehingga tidak mengerti bahwa umur manusia itu 70-80 tahun. Dan bahkan yang ketiganya tidak percaya gitu, meskipun sudah tahu bahwa umur manusia 70-80 tahun sesuai firman, tapi tidak percaya. Nah akhirnya meninggal, mati, masuk ke neraka, di mana waktu orang kaya itu sadar tapi udah telat kan. Nabi Abraham katakan ada jurang yang terlalu besar dari neraka ke surga, nggak bisa. Jadi dari neraka ke surga nggak bisa, dari surga yang ingin menolongi orang di neraka pun nggak bisa, teman. Jadi seperti itu. Nah bahkan orang kaya katakan ke Nabi Abraham, ya kalau memang begitu saya nggak bisa terselamatkan, ya tolong Nabi Abraham, tolong
kasih tahu, suruh Lazarus kasih tahu ke saudara-saudara orang kaya itu di dunia, supaya saudara-saudara di dunia itu ya harus sadar jangan mengalami seperti orang kaya yang sudah meninggal itu. Nah, Nabi Abraham jawab apa? Lah, buat apa kirim Lazarus gitu? Ya, dari dulu pun juga Tuhan Allah itu sudah mengirim nabi-nabi segitu banyak gitu. Tapi nggak ada yang mempan gitu, nggak ada yang percaya bahwa kalau kita bicara hidup di dunia ini hanya cuma untuk memenuhi nafsu duniawi yang seperti orang kaya yang sudah meninggal tadi gitu. Akhirnya itu masuk neraka gitu. Ya, tidak bisa terselamatkan. Tapi nabi-nabi udah jelaskan itu, firman Tuhan sudah jelaskan itu, tapi tetap susah gitu untuk bisa percaya Tuhan Allah itu tidak mudah, baik lewat firman Tuhannya gitu, kitab sucinya ya, atau lewat nabi-nabinya gitu. Ini untuk semua agama teman-teman. Itu susah menurut Nabi Abraham, itu susah gitu. Nah, ini yang mesti kita buru-buru sadar, kita jangan menjadi orang kaya yang sudah telat menyesal karena sudah meninggal, sudah ada dalam neraka teman. Ini kita mumpung masih ada di dunia, ya kita uber lah. Ya minimal kita harus bisa mengerti firman Tuhan, minimal kita harus bisa melakukan firman Tuhan. Syukur-syukur kita bisa mengajarkan firman Tuhan teman-teman, ya dengan cara memberitakan kesaksian hidup kita bersama Tuhan di dalam firman Tuhan gitu. Tuhan tempat roh Tuhan kepada setiap kita. Tuhan tempatkan roh Tuhan kepada setiap kita sebagai fungsi pengajar dan penolong serta penghibur kita. Roh Kudus atau roh kebenaran, roh Tuhan itu fungsinya untuk itu teman-teman. Jadi bagaimana bisa untuk mengajar kita, bagaimana bisa untuk menolong kita, bahkan bisa untuk menghibur kita gitu ya, agar kita tidak tunduk kepada hawa nafsu dunia yang dari iblis gitu. Tujuannya Tuhan kan seperti itu, menempatkan roh Tuhan di dalam kita itu kan untuk itu. Tapi sama kita diabaikan, jadi akhirnya Tuhannya cemburu gitu, Tuhannya jadi kesel gitu. Dan kita dapat melawan iblis oleh karena kasih karunia Tuhan yang dianugerahkan bagi kita jauh lebih besar daripada hawa nafsu dunia. Nah, kalau kita bisa menghidupkan roh Tuhan di dalam kita teman-teman, yang lahir itu akhirnya kita mendapatkan kasih karunia Tuhan. Nah, kasih karunia Tuhan itu yang bisa melawan yaitu hawa-hawa nafsu duniawi tadi teman-teman. Tapi kalau kita tidak menghidupkan roh Tuhan itu, terlalu sulit untuk kita berpikir bahwa Tuhan itu memberikan kepada kita kasih karunia gitu. Ya akhirnya yang kita yang nuntut itu bukan dari kasih karunia Tuhan, kita nuntut dari hal-hal yang dari hal-hal duniawi tadi teman-teman. Nah, yang konyolnya yang tadi dikatakan itu, banyak orang yang tidak mengerti akan firman Tuhan, jadi ujung-ujungnya Tuhan dipaksa dengan doa-doa mereka untuk bisa mengabulkan permintaan hal-hal yang duniawi tadi gitu. Kan jadi serba konyol gitu. Mana mau Tuhan melengkapi memberikan, menggenapi gitu ya permintaan-permintaan orang-orang duniawi ini gitu. Mungkin yang menggenapi itu ya paling ya disasarkan oleh iblis kali gitu. Jadi kalau memang sampai digenapi hal-hal duniawi yang tidak Tuhan rancang kendaki, tidak Tuhan perintah peraturan, ya pasti siapa lagi kalau bukan iblis yang memancing orang tersebut dengan cara menggenapi doa-doa yang duniawi tadi. Nah, ini kan makin resiko lagi, karena kembali lagi iblis itu bisa menyamar jadi Tuhan juga teman-teman. Iblis itu bisa bisa seperti menyamar jadi firman Tuhan juga. Nah, ini kan harus kita peka sekali teman-teman. Jadi kalau kita hidup tidak dengan sesuai firman Tuhan, ya ada kecenderungan ya kita seperti di dalam Tuhan tapi padahal palsu gitu ya, padahal iblis yang meniru seperti apa yang Tuhan lakukan gitu ya. Ini yang kita mesti hati-hati sekali teman-teman. Jadi kembali lagi, kalau roh Tuhan nggak hidup di dalam kita, rasanya terlalu sulit teman-teman untuk bisa mampu mengerti firman Tuhan. Jadi nggak mampu gitu ya, mampu melakukan firman Tuhan tidak mampu membedakan mana iblis mana Tuhan juga jadi nggak bisa gitu, karena nggak ada roh Tuhan di dalam kita. Kalau kita hidupkan roh Tuhan setiap saat, itu berarti kita ada bersama Tuhan gitu. Jadi waktu kita membaca firman Tuhan, tidak mungkin iblis nyelip di dalam situ gitu. Waktu kita melakukan firman Tuhan, tidak mungkin iblis juga take over urusan Tuhan dari kita gitu ya, yang nggak bisa, karena roh Tuhannya hidup dalam kita. Jadi intinya gitu teman-teman, kita harus bisa mau mengenal firman Tuhan, tapi begitu kita sudah
mulai mengenal, mengerti dari jiwa kita sendiri. Mudah-mudahan kita sudah ada pengertian bahwa ada manusia itu terdiri tubuh, jiwa, roh gitu. Nah, di mana nanti satu saat ya kita tahu bahwa roh Tuhan itu harus dihidupkan, dan waktu roh Tuhan dihidupkan, nah itu sudah aman, teman. Jadi udah pasti aman sekali gitu. Roh Tuhan itu akan masuk ke dalam firman Tuhan, roh Tuhan itu akan masuk ke dalam kehidupan kita sehari-hari itu bersama Tuhan, sehingga kita lebih berani melakukan firman Tuhan, teman. Nah, waktu kita berani melakukan firman Tuhan, iman kita naik gitu. Ya itu akhirnya gara-gara Tuhan kita mendapatkan kedalaman pengenalan firman Tuhan, tapi juga sekaligus mendapat tingginya level iman kita. Range itu yang kita butuhkan untuk bisa sukses melakukan apa perintah peraturan firman Tuhan itu gitu. Mudah-mudahan ya sampai yang Tuhan inginkan serupa dengan firman Tuhan, serupa dengan Nabi Isa sebagai sulungnya, dan juga ya sempurna mungkin seperti yang Tuhan inginkan. Ya kalau dalam arti kata sempurna bagi saya, pengertian saya gitu, simple teman-teman ya. Apabila kita bisa melakukan firman Tuhan, ya berarti kita serupa gitu, serupa firman Tuhan gitu. Ya otomatis kita masuk ke dalam surga. Tapi apabila kita bisa mengajarkan firman Tuhan, ya itu berarti lebih meningkat lagi teman-teman. Lebih tidak cuma mampu melakukan firman Tuhan, tapi mengajarkan firman Tuhan itu lewat memberitakan kesaksian gitu bagi manusia yang di sekuler ya atau di marketplace itu, yang memberitakan kesaksian hidup kita bersama Tuhan dan Roh Tuhan. Nah itu nanti di sorganya itu tidak cuma menjadi warga sorga, tapi akan masuk dalam timnya Tuhan, pemerintahan Tuhan dalam sorga. Nah itu yang disebut lebih sempurna kali teman-teman, sempurna gitu dibanding serupa. Tingkatannya seperti itu gitu. Kalau segambar, serupa, dan sempurna itu kan tingkatannya kan begitu. Dalam pengertian saya seperti itu teman-teman. Firman di dalam Efesus pasal 6 ayat 1-3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu bahagia dan panjang umurmu di bumi. Nah ini kalau kita bicara firman di kitab Efesus pasal 6 ayat 1-3 aja, ini cerita kita ke orang tua aja, kita ke ayah kita, ke ibu kita, khususnya kita ke ayah kita gitu. Ya kita aja Tuhan perintahkan seperti itu teman-teman. Ya apalagi kalau cerita di Nasrani itu kita ke Bapak kita yang di sorga gitu, Tuhan Allah itu gitu, ayah kita yang di sorga itu gitu. Ya kita harus lebih lagi gitu, harus lebih taat gitu dibanding kita ke orang tua kita di dunia ini gitu. Ini yang harus kita harus sadari gitu, bahwa hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena harusnya demikian. Nah ini berbicara orang tua yang di dunia nih. Kalau bicara orang tua atau bapak yang di sorga gitu, taatilah orang Bapak kita gitu yang di dalam sorga. Ya hormatilah ya ayah kita yang di bumi. Dan kalau hormatilah ayah yang di dalam surga, kan lebih harus hormat lagi teman, supaya kita berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Kalau bicara ke orang tua, bisa bicara panjang umurmu dan bahagia di bumi. Tapi kalau bicara untuk Tuhan gitu, ya Nasrani nyebutnya bapak atau ayah gitu kepada Tuhan Allah itu seperti itu, ya berarti kita akan dapatkan ya bukan cuma umur panjang gitu, ya kita akan dapatkan kekekalan kan di dalam surga gitu. Dan juga bahagia itu ya dalam arti kata bukan cuma bahagia di bumi saja, tapi kita dapatkan damai sejahtera yang kekal di dalam surga gitu. Jadi kalau cerita di sini terhadap orang tua kita, terhadap ayah dan ibu kita supaya kita dapat berbahagia dan panjang umur gitu. Kalau bicara kita terhadap Tuhan, ya kita akan dapat damai sejahtera di akhirat dan juga kekekalan yang tidak berbatas gitu. Kalau di dunia kan berbahagia dan panjang umur gitu. Tapi kalau bicara di akhirat, ya berarti kan bagaimana kita dapat damai sejahtera yang kekal dan bagaimana kita mendapatkan kehidupan yang kekal di akhirat nanti teman-teman. Jadi beda satu level teman-teman. Nah Tuhan ajar kita ini ya lewat bagaimana kita taat dan hormati dan sayang mengasihi orang tua kita di bumi ini. Nah ke Tuhan harusnya lebih dari itu teman-teman. Jangan hanya menyenangkan di hadapan manusia saja, tetapi kita sebagai hamba Tuhan atau umat Tuhan harus melakukan kehendak Tuhan,
serupa dengan apa yang diperintah dan diperlakukan firman Tuhan, dan dengan rela jalankan pelayanan bagi Tuhan yang bukan bagi manusia, dan Tuhan balas kebaikan kita. Tuhan akan balas kebaikan kita. Jadi ini kembali lagi menjadi judulnya, temukan diri kita seperti cermin rancangan dan kehendak Tuhan terhadap keserupaan kita melakukan firman Tuhan. Ya kuncinya di sini sebenarnya. Jangan hanya menyenangkan dihadapkan manusia saja, tetapi kita sebagai hamba Tuhan atau umat Tuhan harus melakukan kehendak Tuhan yang untuk bisa menyenangkan Tuhan gitu. Serupa dengan apa yang diperintah dan diperaturkan firman Tuhan, dan dengan rela jalankan pelayanan bagi Tuhan yang bukan bagi manusia gitu. Yang kita bagaimana menjadi alat Tuhan yang bukan menjadi alat manusia gitu. Maksudnya gitu teman. Dan Tuhan balas kebaikan kita. Tuhan akan membalas kebaikan kita teman. Jadi kembali lagi, kalau kita pengen serupa dengan apa yang Tuhan gitu ya, Tuhan rancang kendaki, ya kembali lagi kita harus melakukan firman Tuhan teman. Gampangnya gitu teman. Ya untuk bisa melakukan firman Tuhan, kita butuh pada awalnya itu harus mengenal firman Tuhan gitu. Dan setelah kita mengenal firman Tuhan, kita akan baru bisa mampu mengerti firman Tuhan. Waktu kita mampu mengerti firman Tuhan, kita mulai tuh menghidupkan roh Tuhan di dalam hidup kita gitu. Sehingga kita terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh gitu. Nah waktu kita sudah mengerti bahwa di dalam kita tubuh, jiwa, roh, dan roh Tuhan dihidupkan, berarti kita akan mampu melakukan firman Tuhan teman. Yang kitanya akan mampu melakukan firman Tuhan gitu. Nah waktu kita mampu melakukan firman Tuhan, ya berarti ya sudah, berarti kita akan makin serupa dengan apa yang Tuhan rancang kendaki bagi hidup kita. Kuncinya gitu teman-teman. Hendaklah kita kuat dalam Tuhan dan kuasanya. Berdoalah setiap waktu dalam roh, serta dikaruniakan perkataan yang benar, agar ada keberanian untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan melalui kesaksian hidup bersama roh Tuhan dan dalam firman Tuhan. Nah ini kembali lagi khususnya untuk kita yang di sekuler dan di dunia sekuler, di marketplace itu gitu. Saya sebagai pengusaha dan teman-teman juga sebagai pengusaha, mungkin juga ada yang karir gitu ya, orang-orang karir itu kan di dunia sekuler dan marketplace. Nah ini ya balik lagi, hendaklah kita kuat dalam Tuhan dan kuasanya gitu. Ya, berdoalah setiap waktu dalam roh, serta dikaruniakan perkataan yang benar gitu. Kita minta itu agar ada keberanian untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan melalui kesaksian hidup kita bersama dengan roh Tuhan dan di dalam firman Tuhan. Jadi intinya gitu teman-teman. Jadi kalau buat kita di sekuler dunia, di marketplace itu, kita bukan mengajarkan teori-teori rohani, tapi kita cukup dengan memberitakan firman Tuhan lewat kesaksian hidup kita aja teman-teman. Lewat kesaksian hidup kita bersama Tuhan, tapi tetap di jalurnya firman Tuhan gitu. Jadi jangan sampai kita ceritanya jadi mirip-mirip dengan orang curahan hati, bukan teman-teman. Jadi memberitakan firman Tuhan untuk kita itu adalah memberi kesaksian hidup kita bersama Tuhan di dalam jalurnya firman Tuhan. Harus ada batas itu teman-teman, bersama Tuhan dan di dalam jalur Tuhan. Jangan sampai istilahnya kita bersaksi itu akan kehidupan kita tidak terkait dengan Tuhan dan juga tidak terkait dengan firman Tuhan. Nah, jadi akhirnya jadi curhat ria, curahan hati saja gitu. Itu jadi salah teman. Jadi sekali lagi kita menjadi alat Tuhan memberitakan firman Tuhan itu apabila yaitu kita menyaksikan hidup kita, kehidupan kita yang bersama Tuhan dan dengan dasar-dasar firman Tuhan. Nah, mudah-mudahan kesaksian seperti ini yang bisa membuat posisi kita di alam akhirat nanti yang bisa masuk ke dalam tim kerajaannya Tuhan teman. Tidak cuma masuk dalam surga, tapi bisa masuk tim kerajaan Tuhan di dalam surga gitu. Jadi levelnya lebih dekat dengan Tuhan, lebih tinggi dari lebih tinggi dan lebih besar teman. Ini mudah-mudahan kita masih bisa punya peluang untuk rebut posisi ini. Oke teman-teman, see you, bye bye.